Wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Matematika Wajib. Tetap semangat ya. Kali ini kita akan membahas aturan penjumlahan dan perkalian. Nah, aturan penjumlahan ya. Diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi, banyak hasil yang mungkin adalah M plus N. Jadi, poin kata pada soal yang ditanyakannya adalah kata atau. Contoh soal, Andi mempunyai 4 baju, 5 kaos, dan 3 celana. Andi telah memakai celana dan memilih memakai baju atau kaos yang dimilikinya. Banyak pilihan baju atau kaos yang dapat dipakai Andi adalah, diketahui ya, M-nya sama dengan 4 baju dan N 5 kaos. Ditanyakan banyak pilihan baju atau kaos yang dapat dipakai Andi, ada poin kata atau, maka memakai aturan penjumlahan. Jawabannya M plus N sama dengan 9. Jadi, ada 9 cara memilih pakaian yang dipakai Andi. Kedua, aturan perkalian. Diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika kedua dari kedua kejadian tersebut harus terjadi, banyak hasil yang mungkin adalah M kali N. Jadi rumusnya M kali N. Jadi poin kata pada soal yang ditanyakannya adalah kata dan. Contoh soal. Jadi mengikuti sebuah acara yang diselenggarakan kantornya, kegiatan makan pada acara tersebut dilaksanakan secara prasmanan dengan disediakan menu 4 macam sayur, ada sop, opor, soto, dan gudeg, dan 3 macam lauk, ada ayam, ikan, dan telur. Berapa banyak variasi pasangan sayur dan lauk yang dapat dipilih Herni? Terus, buatlah daftar semua variasi pasangan sayur dan lauk menggunakan tabel dan diagram pohon. Jawabannya, diketahui M sama dengan 4 sayur dan N 3 lauk. Banyak variasi pasangan sayur dan lauk yang dapat dipilih Herni. Ada poin kata dan, maka memakai aturan perkalian. Jawabannya M kali N sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12 cara. Jadi ada 12 cara variasi pasangan sayur dan lauk yang dapat dipilih Herni. A. Dengan tabel nih, kalau dengan tabel kalian tinggal memasangkan kategorinya. Ini misalkan untuk sayur ada sop, opor, soto, dan gudeg. Untuk ayamnya ada ayam, ikan, dan telur. Ini kolom ini misalkan awalnya kosong ya. Nanti kalian tinggal pasangkan sop, ayam. Kolom ini berarti punya sop, ikan. Kolom ini berarti punya sop, telur. Dan seterusnya isi sampai bawah. Itu, paham ya? Nah, diagram pohon. Kalau diagram pohon nih, kategori sayurnya ini kan 4. Nah, sop ini, ikannya kan ada 3 buat 3 cabang. Ayam, ikan, telur. Opor juga buat 3 cabang untuk ayam, ikan, telur. Dan seterusnya sampai gudeg. Nanti hasilnya kalian berikan tanda panah. Jadi sop pasangannya dengan ayam, sop ikan, sop dengan telur, opor dengan ayam, dan seterusnya. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sama aja ya dengan tabel atau diagram pohon, ada 12 cara. Tuh ya, paham ya? Nah, sekarang filling slot atau aturan pengisian tempat. Ini kalian harus pelogikaan ya. Contoh soal 1. Ini contoh soalnya yang ditanyakannya bilangan yang sama. Perhatikan soalnya. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan A. Banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk. B. Banyak bilangan ribuan yang nilainya lebih kecil dari 3000. Oke, jawabannya. Nah, diketahui ada 7 angka atau 7 cara ya, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 7 banyaknya ini. Lalu akan dibentuk bilangan ribuan, berarti harus bikin 4 kotak ribuan. Tadi dari kotak pertama ribuan, kotak kedua untuk angka ratusan, kotak ketiga 40-an, dan kotak keempat 4 satuan.
Next, jawaban contoh soal bagian A. Di tempat ribuan ada 6 cara ya, nggak mungkin 0 masuk, jadi hanya 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next, karena ini kategorinya boleh angka yang sama menempati tempat tersebut, jadi tempat ratusan, puluhan, dan satuan ada 7 cara, yaitu angka boleh 0, 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi ada 7 cara. Langsung ya. Nah, ini nih buat tabel aturan pengisian tempatnya kotaknya seperti ini. Ini ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Tadi sudah ya ribuan diisi 6 cara, dari yang atas sudah diketahui ratusan 7 cara, puluhan 7 cara, satuan 7 cara. Karena yang ditanyakan banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk, maka ini semua kotak yang ada di sini tinggal kalian kalikan. 6 kali 7 kali 7 kali 7 sama dengan 2058. Jadi ada 2058 bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Paham ya? Next, jawaban contoh soal bagian B. Banyak bilangan ribuan yang nilainya lebih dari 3000. Tempat ribuannya ada 4 cara ya, karena yang ditanyakan lebih dari 3000, yaitu bisa angka 3, 4, 5, atau 6. Next, tempat ratusan atau puluhan dan satuan ada 7 cara. Bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Next, nah ini dulu ya, perhatikan. Nah, satu-satu nih. Ribuan 4 cara, ratusan 7 cara, puluhan 7 cara, satuan 7 cara. Tinggal banyak bilangan dibentuk, kalian kalikan semua. 4 kali 7 kali 7 kali 7, yaitu 1372. Bilangan yang lebih dari 3000 itu berarti harus dimulai dari 3001. Maka 3000 tidak termasuk, sehingga bilangan yang dapat dibentuk ini tadi jumlahnya 1372, tinggal dikurangi 1 untuk angka 3000. Kenapa kurangi 1? Kita analogikan kalau ribuannya itu 3, misalkan kemungkinan aja ratusannya juga 0, puluhannya juga 0, satuan juga 0. Jadi ini 3000 bisa angka yang muncul. Makanya harus dikurangi 1 untuk angka 3000. Jadi jumlahnya hanya 1371. Jadi banyak bilangan ribuan yang nilainya lebih dari 3000 adalah 1371. Paham ya? Next, contoh soal kedua untuk filling slot. Ini contoh soal kedua yang berbeda ya dengan contoh soal pertama, karena yang ditanyakan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 disusun bilangan ribuan yang terdiri atas 4 angka berbeda. Jadi harus 4 angka berbeda ya. Tentukan A, banyak bilangan yang berupa bilangan genap. B, banyak bilangan yang bernilai kurang dari 4000. Jawabannya, nah, diketahui dulu nih ada 5 cara, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5. Harus angka yang berbeda. Jadi nantinya diasumsikan satu angka telah terpakai pada tempat sebelumnya, atau contoh angkanya bebas ya, terserah kalian. Nah, sekarang jawaban bagian A. Bagaimana sih? Nih, bilangan genap dilihat dulu dari angka terakhirnya, yaitu satuannya. Jadi kalau untuk menentukan genap ganjilnya dilihat dari angka paling belakang satuan ya. Tempat satuan hanya ada 2 cara dari angka yang tersedia ini, 1, 2, 3, 4, 5. Yang bilangannya genap adalah ada 2 cara, yaitu angka 2 atau 4. Jadi jelas ya satuannya ada 2 cara. Next, tempat ribuan. Jadi dari bagian ke belakang maju ke bagian depan, yaitu tempat ribuan, karena yang ingin ditanyakan bilangan ribuan ya. Tempat ribuan ya, ada 4 cara. Dari mana 4 cara? Itu dari 5 dikurangi 1. Tadi kan tersedia angka 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 cara. Dikurangi 1, karena apa? Diasumsikan satu angka telah dipakai di tempat satuan. Misalkan, kalau angka 2 sudah dipakai di tempat satuan, berarti hanya bersisa angka 1, 3, 4, dan 5. Makanya hanya 4 cara ya. Dan contoh ini, angka yang dipakai ini contohnya bebas. Kalian asumsikan sendiri, berarti angka yang terpakai angka yang mana itu bebas. Nah, sekarang tempat ratusan ada 3 cara ya. Tadi sisa 4 angka sudah diambil 1, jadi 4 kurangi 1. Karena diasumsikan satu angka telah dipakai di tempat ribuan, angkanya apa saja bebas. Next, 40-an ada 2 cara ya, dari 3 dikurangi 1. Karena diasumsikan satu angka telah dipakai di tempat ratusan.
Ya, jadi ini harus diasumsi lagi. Sekarang ke contoh soal kedua ya. Nih ya. Tadi kita sudah bagian ini. Tepat susun angka yang berbeda. Ini jadi kalian harus mengasumsikan sendiri angka mana yang dipakai, angka yang bersisa mana. Bebas angkanya mana saja. Tapi pelogikaannya harus tepat. Yang intinya kalau yang ditanyakan angka berbeda, setiap kotak harus dikurangi 1. Nih, aturan pengisian tempatnya ribuan tadi 4 cara, ratusan 3 cara, puluhan 2 cara, satuan 2 cara. Dari tadi Ibu ulangi tentukan satuannya dulu, karena genap ada 2 cara, ribuan dari 5 yang tersedia udah dipakai 1 di satuan, jadi tinggal 5 kurangi 1, 4. Ratusan, jadi dari sini tinggal 4 kurangi 1, 3. Puluhan dari sini tinggal 3 kurangi 1, jadi 2. Jadi banyaknya bilangan tinggal kalian kalikan semua ya. 4 kali 3 kali 2 kali 2 sama dengan 48. Jadi banyak bilangan genap ada 48. Jawaban bagian B, angka yang diketahui 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 5 cara ya, diingatkan kembali. Jadi ditanyakan banyak bilangan yang bernilai kurang dari 4.000, yaitu 4 angka berbeda. Nah, ini kita mulai dulu ya, kalau ini dari depan dulu. Tempat ribuan ada 3 cara, jadi kan lebih dari 4 berarti kurang dari 4.000 berarti ada 3 cara, seangka 1, 2, atau 3. Tempat ratusan ada 4 cara. Diasumsikan dari 5 itu sudah dipakai 1 di tempat ribuan. Jadinya sisa 4 cara. Misalkan nih, di tempat ratusan kan ada disediakan 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5. Karena kurang dari 4.000, ribuannya ada 3 cara, bisa angka 1, 2, atau 3, misalkan udah dipakai aja angka 1. Berarti di tempat ratusan, hanya tersedia angka 2, 3, 4, dan 5, jadi hanya 4 cara ya. Satu angka telah terpakai di tempat ribuan. Sekarang tempat puluhannya ada 3 cara, dari ini ratusan 4 dikurangi 1. Terus tempat satuannya ada 2 cara ya, dari diasumsikan satu angka telah dipakai di puluhan, jadi 3 kurangi 1. Berikutnya aturan pengisian tempatnya sama ya, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Ribuan tadi 3 cara, ratusan 4 cara, puluhan 3 cara, tinggal 4 kurangi 1 dari sini. Dan satuan 2 cara, tinggal 3 kurangi 1 dari sini. Jadi berurutan. Sesuai kategorinya ya. Mana dulu yang dikerjakan? Apa yang ditanyakan? Banyak bilangannya tinggal kalikan. 3 kali 4 kali 3 kali 2 sama dengan 72. Jadi banyak bilangan kurang dari 4.000 ada 72. Seperti itu ya teman-teman. Jadi aturan pengisian tempat. Tempat mana yang diisi? Mau ribuan dulu kah? Ratusan dulu kah? Puluhan dulu kah? Atau satuan kah? Tergantung apa yang ditanyakan. Seperti tadi kalau genap ganjil berarti awal yang diisi satuan. Kalau bernilai kurang dari, lebih dari, berarti awalnya diisi ribuan. Angka selanjutnya menyusul pelogikaan, kurangi 1 setiap tempatnya. Itu saja ya, agar lebih paham bisa dipelajari contoh-contoh soal yang lain. Next, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.